Pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller tersulut emosi setelah melihat aksi Fabio Quartararo di sirkuit Mandalika yang mengancam dirinya. Hal itu terjadi ketika awal balapan MotoGP Mandalika 2022 pada Minggu 20 Maret kemarin. Sebagaimana diketahui, Jack Miller memulai balapan di posisi ke-9. Sementara itu, Fabio Quartararo ada di pole position. Namun, nyali pembalap asal Australia itu tidak ciut. Sejak awal balapan, Jack Miller langsung berusaha menyodok ke barisan depan. Ia pun sempat terlibat persaingan sengit dengan Quartararo yang start di posisi pertama. Ketika itu, Jack Miller mencoba menerobos Quartararo yang sempat merosot ke urutan 6. Keduanya terlibat persaingan menempati posisi 5 besar. Namun, saat hendak menyalip, Jack Miller menyebut sang juara bertahan mencoba mengincar ban depannya dari arah kanan. Hal itu hampir mengakibatkan insiden kecelakaan. Beruntungnya Jack Miller tetap aman dalam keadaan stabil. Saat aksi itu, Jack Miller kesal dengan gaya balap agresif yang ditampilkan Quartararo. Menurutnya, seorang pembalap tidak perlu berakselerasi ke arah ban depan lawan ketika sedang disalip. Seperti yang kita lihat dengan Johan Zarco. Anda melewati, oke, itu baik-baik saja. Yamaha berbelok dengan baik, oke. Tetapi itu tidak berarti Anda membuka gas dan mengincar ban depan, kata Miller. Saya rasa itu tidak adil. Dia, Quartararo naik ke sisi kaki saya dan saya jelas lebih cepat darinya saat itu, imbuhnya. Dari situ, Jack Miller mulai kehilangan jejak Quartararo. Pembalap Prancis itu ngacir meninggalkan Jack Miller. El Diablo, julukan Quartararo, melesat kencang di putaran terakhir hingga bisa finish di posisi kedua. Sementara itu, Jack Miller harus puas menyelesaikan balapan MotoGP Mandalika 2022 di posisi keempat. Ia gagal naik podium setelah kalah bersaing dengan ketiga pembalap terdepan, yakni Miguel Oliveira, Red Bull KTM, Quartararo, dan Johan Zarco Pramac Ducati. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, senang bukan main setelah finish kedua di race MotoGP Mandalika 2022. Rider asal Prancis itu bahkan menyebut finish kedua di MotoGP Mandalika 2022 merupakan yang terindah dalam karirnya. Balapan yang digelar di sirkuit Mandalika itu sempat tertunda lantaran hujan deras yang mengguyur. Setelah menunggu selama kurang lebih 1 jam 15 menit, balapan pun dimulai. Tentu saja balapan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi para pembalap karena kondisi lintasan yang masih basah. Hasilnya, pembalap tim KTM Red Bull, yaitu Miguel Oliveira, keluar sebagai pemenang sekaligus menjadi rider pertama yang menang di sirkuit Mandalika sepanjang sejarah. Sementara itu, sang juara bertahan Fabio Quartararo finish di urutan kedua setelah start dari pole position. Di urutan kedua, pembalap berjuluk El Diablo itu tetap puas. Karena dia menilai kalau motor Yamaha YZR M1 tidak memiliki kecepatan maksimal pada lintasan basah. Akan tetapi, nyatanya motor tim pabrikan berlogo Garputala itu justru melaju sangat cepat. Fabio Quartararo pun mengklaim kalau raihan podium di MotoGP Mandalika 2022 merupakan podium terbaik dalam hidupnya. Anda benar-benar tahu ketika Anda memiliki kecepatan yang sangat bagus di lintasan kering. Anda tahu Anda memiliki kecepatan untuk menang dan hujan datang, ucap Fabio Quartararo. 10 menit pertama sulit, tetapi pada akhirnya sama untuk semua orang. Di FP3, meskipun hampir kering, tetapi dengan ban basah, saya tahu kami memiliki banyak cengkraman di air.
dan lebih baik kami jika ada banyak air. Lanjut juara dunia MotoGP 2021 tersebut. Saya hanya berusaha melaju cepat dan saya mendapatkan banyak kepercayaan pada trek basah. Saya telah belajar banyak dan kami mendapatkan banyak kecepatan di trek yang basah. Saya pikir ini adalah podium terbaik yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, tegas Fabio Quartararo. Setelah finish kedua, posisi Fabio Quartararo di klasemen sementara MotoGP 2022 melonjak. Saat ini, Fabio Quartararo duduk di posisi 3 klasemen dengan 27 angka, hanya tertinggal 3 poin dari Enea Bastianini Gresini Racing di puncak. Pernah angkut Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2022, motor ini disebut dibanderol 100 juta rupiah. Ya, seperti diketahui, Marc Marquez mengalami kecelakaan ketika sesi kualifikasi MotoGP Mandalika 2022 pada Sabtu 19 Maret silam. Marquez sempat kehilangan keseimbangan ketika sesi kualifikasi. Beruntung ia masih bisa berdiri, meski terlihat kukuh. Setelah insiden itu, kru sirkuit Mandalika pun bertindak cepat membantu Marquez kembali ke area box pembalap. Namun, di tengah perjalanan menuju area box pembalap, ada satu hal yang menyita perhatian. Ya, momen itu ketika Marquez dibonceng oleh kru sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor metik. Sontak hal itu viral di media sosial. Sebab pajak motor metik itu sudah mati alias tidak berlaku lagi. Itu terlihat dari keterangan di plat motor metik tersebut. Masa pajak motor bernomor polisi DK8368D itu habis pajak pada Februari 2021. Hal inilah kemudian menjadi bahan ledekan publik. Salah satu pengguna media sosial TikTok dengan username @upankismi mengunggah video meme momen tersebut. Dalam postingannya, ia menuliskan bahwa motor metik itu dibanderol 100 juta meski pajaknya telah mati. Dijual, Vario 100 juta pernah bonceng Marquez. Tulisnya dalam caption video. Pengereman masih oke, mesin kering, ban baru. Lanjut keterangan dalam video. Minus pajak off 1 tahun. Tutup keterangan di postingan itu. Terlepas dari itu semua, Marquez sendiri dinyatakan absen pada balapan MotoGP Mandalika 2022 kemarin. Hal itu membuatnya tidak mendapat tambahan poin. Saat ini, posisinya di klasemen sementara pembalap MotoGP 2022 pun terlempar hingga urutan ke-12. Dengan mengantongi 11 poin saja. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.